in lam yakun lahu hasanatun, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, ukhidha bin sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi tersebut akan diambil dosa-dosanya, ya, keburukan-keburukannya, kemudian keburukan-keburukan itu ditimpahkan kepada kita. Sudah kita tidak memiliki kebaikan, sudah kita tidak memiliki apa-apa yang dapat menolong kita di hari itu, malah ditambah lagi dengan keburukan yang pernah kita lakukan. Taib, ya. Sekarang apa ganjarannya di dalam Islam, ya? Menurut Islam ini hanya untuk orang yang yakin dengan hari akhir, ya. Hanya orang yang yakin dengan hari kebangkitan, hari perhitungan amal, segala sesuatu akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan pada saat kita pernah menzalimi, pernah membohongi orang di dunia? Kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan, ya, orang yang berbohong itu dia akan disobek mulutnya sampai rahangnya terbuka, sampai sobek di bagian telinga. Itu ganjarannya. Jadi mulutnya akan disobek, ya, mulutnya disobek sampai ke sini, sampai ke telinganya. Kata Nabi SAW, Ra'aitu rajulaini atayani qala, aku melihat dua orang, ya, aku melihat dua orang mendatangiku dan mereka berkata kepadaku, yang dua orang ini berkata kepadaku, alladzi ra'aitahu yushaqqu sidquhu fakadzabun, sesungguhnya yang engkau lihat orang yang ditarik mulutnya sampai sobek di bagian telinga sini, fakadzabun, itu adalah orang yang suka berdusta. Kadzab, orang yang kerjaannya hanya mendusta, kerjaannya hanya berbohong, membohongi orang lain, menzalimi orang lain. Itulah ganjarannya, ditarik mulutnya sampai sobek ke bagian telinga. Yakzibu bikadzabatin, dia berbohong dengan satu kedustaan, dengan satu kebohongan. Kemudian tuhmal anhu hatta tablughul afaq, dan dia membawa kebohongan itu, dia happy dengan kebohongan itu, ya. Dan ini yang terjadi, ya. Ferdian Sampah itu, ya, dia maaf ya, saya tidak terlalu hafal, ya, nama lengkapnya, Ferdian Palapa apalah, ya, pokoknya Ferdian yang dijuluki dengan Ferdian Prank Sampah, ya. Si Ferdian Prank Sampah itu dia membohongi orang, ya. Kemudian setelah dia membohongi orang, dia bikin story di Instagram, ya, bikin story minta maaf, saya minta maaf, dan ujung-ujungnya katanya tapi bohong. Nah, hati-hati, ini yang kata Nabi SAW, yakzibu bikadzabatin tuhmal anhu hatta tablughul afaq, dia berdusta dengan satu kebohongan, kemudian kedustaan itu, kebohongan itu dia bawa terus menerus hatta tablughul afaq, sampai di ambang batas, sampai kelewatan atau sampai di ufuk. Kemudian fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, orang-orang yang seperti ini hatinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka dia akan terus berbohong sampai datangnya hari kiamat. Dan apa yang akan terjadi ketika di hari kiamat? Ganjarannya yang tadi, mulutnya akan ditarik, disobek sampai sobek di bagian telinganya. Masihkah kita mau untuk berdusta? Kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman. Ya, karena kebohongan ini adalah satu kezaliman yang sangat besar. Ya, apalagi kita berbohong, kemudian efek dari kebohongan itu berdampak buruk pada orang lain, menghancurkan hatinya dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita. Nasihat saya untuk Ferdian Prank Sampah,
Nasihat saya untuk semua orang ya yang masih memiliki niat untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, tinggalkan. Carilah ketenaran dengan hal-hal yang baik ya, jangan dengan hal-hal yang buruk seperti itu. Karena efeknya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di dunia dia sudah dicari ke sana kemari oleh polisi ya, sudah diburu, sudah jadi buronan. Dan di akhirat dia pun akan demikian kalau dia tidak meminta maaf. Ya, kalau dia tidak meminta maaf, kalau dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan ridho dari orang yang pernah dia zalimi, maka dia akan dituntut nanti di hari kiamat. Ya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi." Aku mengharamkan kezaliman ya atas diriku. Artinya tidak boleh kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukannya dan lain sebagainya, berbuat syirik. Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian muharraman, haram ya. Jadi haram hukumnya untuk menzalimi orang lain, haram hukumnya untuk mencerca, menghina. Ya, ini salah satu bentuk penghinaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ya, orang lagi butuh-butuhnya sembako, orang lagi butuh-butuhnya makanan, kemudian kita kasih dia makanan, ternyata isinya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Baik. Faja'altuhu bainakum muharraman, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku menjadikan kezaliman itu haram untuk kita, untuk manusia, untuk sesama manusia. Terus kata Allah, fala tazlimu, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Dilarang ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling menzalimi. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita semua. Bahwasannya Islam sangat mencela, sangat tidak setuju, sangat menolak perbuatan dan perilaku-perilaku seperti ini. Bahkan ancamannya sangatlah dahsyat dalam Islam. Ancamannya sangatlah berat, hukumannya sangatlah berat dalam Islam. Kemudian ya, kata Nabi SAW, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Kata Nabi, az-zulmu, kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Az-zulmu, kezaliman itu adalah kegelapan baginya di hari kiamat. Kita tahu bersama bahwasanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana keadaan kita di hari kiamat nanti, bagaimana keadaan kita di yaumil hisab nanti. Ya. Dan hari itu, hari kiamat itu, hari kebangkitan, hari perhitungan amal itu sekarang memang hanya cerita, ya, hanya cerita belaka. Hanya orang-orang yang beriman yang akan percaya itu, yang akan mempercayai itu. Tapi suatu saat hari akhirat itu akan menjadi nyata, dan dunia ini ya yang hanya akan tinggal cerita. Kemudian di hadis yang lain kata Nabi SAW, man kanat lahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, yang dia ada kezaliman ya, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, man kanat lahu mazlumatun, pernah menzalimi orang lain, mazlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in, dia menzolimi saudaranya, dia menzolimi rekannya, dia menzolimi kawannya, dia menzolimi orang lain, entah itu berkaitan dengan harga dirinya, entah itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada pada diri orang itu ataupun selainnya, yang penting dia telah menzolimi orang itu. Kata Nabi SAW, mengatakan, "Falyatahallalhu minhul yawma," maka hendaklah dia meminta maaf, maka hendaklah dia minta untuk dihalalkan sekarang, maka hendaklah dia meminta diridhoi sekarang. Jangan sampai ini berkelanjutan sampai di hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Sebelum datangnya hari di mana dirham dan juga dinar itu tidak berlaku, artinya tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi minta maaf, tidak ada lagi minta dihalalkan, tidak ada lagi minta keridhaan. Tidak ada, mumpung masih di dunia, minta untuk diridhoi, minta untuk dimaafkan, minta untuk dihalalkan perbuatan kita tersebut, agar dia tidak marah lagi, agar dia tidak ada satu kebencian lagi di dalam dirinya. Karena kalau sampai itu tembus di hari kiamat dan belum
dihalalkan oleh orang yang dizalimi tersebut. Kata Nabi SAW, in kana lahu amalun soleh, apabila dia memiliki amal soleh, ya, fayu'khadhu minhu, maka amal soleh tersebut akan diambil. Amal soleh orang yang melakukan itu, yang melakukan kezaliman, akan diambil, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Fayu'khadhu minhu biqadri mazlumatihi, ya, maka akan diambil sebagaimana dia menzalimi. Jadi sesuai dengan ganjaran, ya. Dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, maka akan diambil amal-amal solehnya itu, kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Hati-hati, kita akan menjadi orang yang merugi di hari perhitungan nanti. Kemudian apa yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki amal soleh? Wa in lam yakun lahu hasanatun, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan. Ya, dan orang-orang yang seperti ini kata Abu Bakar, ini adalah orang yang sudah tidak memiliki iman lagi. Karena kata Abu Bakar, al-kadzib, kebohongan itu, orang yang suka berbohong itu, yujanibul iman, akan menjauhkan dia dari keimanan. Ya, maka mustahil orang yang suka berdusta masih ada iman di dalam dirinya. Maka orang yang suka berdosa, hendaklah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in lam yakun lahu hasanatun, apabila dia tidak memiliki kebaikan, apa yang akan terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in lam yakun lahu hasanatun, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan, ukhidha bin sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi tersebut akan diambil, dosa-dosanya, ya, keburukan-keburukannya, kemudian keburukan-keburukan itu ditimpahkan kepada kita. Sudah kita tidak memiliki kebaikan, sudah kita tidak memiliki apa-apa yang dapat menolong kita di hari itu, malah ditambah lagi dengan keburukan yang pernah kita lakukan di akhirat nanti. Ingat, pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang sangat adil, ya. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi pada saat di hari perhitungan nanti. Jadi pesan saya, nasihat saya untuk Ferdian, ya, segeralah untuk meminta maaf, segeralah untuk meminta keridhaan, segeralah kita untuk meminta dihalalkan perbuatan kita tersebut agar tidak ada dendam lagi dari korban-korban. Kenapa? Jangan sampai dendam yang masih ada di dalam diri korban-korban itu yang akan mencelakakan kamu di hari perhitungan nanti. Kemudian yang kedua, untuk semuanya kita mengambil pelajaran dari sini bahwasannya kebohongan itu sangatlah dicelah oleh Islam. Kebohongan itu sangatlah dahsyat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan itu sangatlah luar biasa pedihnya azabnya. Ditarik mulut kita sampai sobek ke bagian telinga. Dan terakhir, saya mendoakan semoga Ferdian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberanian untuk meminta maaf, dan semoga korban-korbannya melapangkan dirinya untuk bisa memaafkan si pelaku atau si Ferdian ini, ya. Dan pesan doa saya untuk kita semua, semoga kita terhindar dari sifat-sifat tercela ini, yaitu sifat-sifat yang akan mengantarkan kita kepada gerbang kemunafikan, ya. Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiqina salasun, ya. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, dan diantaranya adalah idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia berkata maka dia berbohong. Taib, semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang tercela, dan semoga pelaku diberikan hidayah, dan semoga korban dikaruniai rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelapangan dada untuk memaafkan perilaku dari Ferdian tersebut. Akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.